Pendengar Radio Klasi FM dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam program Kata KJ. Tema kita kali ini adalah soal jalan tol. Ya, Nah, saya mau ke Pak Ucok tentang ya, tadi sudah bisa dikonstruksi 20 kilometer, kata Ibu Sri, ya, ya, tapi ada spot-spot di dalamnya yang ya. belum bisa digarap. Spot-spot itu gimana, Pak? Talanta Jadi barang bos. Bung KJ, benar apa yang disampaikan Bu Tuti tadi. Jadi ada 98 Pak yang sedang berperkara di pengadilan, yang uangnya harus kita konsinyasi, ya. Uangnya harus dikonsinyasi eh, karena berdasarkan Perma nomor 2 2021 dengan Perma berbeda dengan Perma nomor 3 tahun 2018. Kalau di Perma yang baru 2021-2 ini, uang dititip dulu, baru penetapan oleh pengadilan. Yang jadi masalah, uang siapa yang mau dipakai untuk dikonsinyasi ini? Sehingga HK memberikan dana talangan. Nah, yang 98 ini baru 38 sudah keluar penetapan pengadilan, tapi belum dieksekusi. Jadi kalau dia keluar penetapan hubungan antara karena dia berperkara tadi antara si A dengan si B, karena itu sudah langsung dikuasai oleh negara. Tapi tentu perlu dieksekusi lagi ke bawah. Ini Itu yang pertama. yang berperkara ini dia dengan negara atau dia sama dia nih, Pak? Dia antara masyarakat dengan masyarakat ini. Ya, jadi ada konsinyasi itu ada 4 macam, Bung KJ. Pertama, orang yang berperkara di pengadilan. Yang kedua, sedang terhipotek. Yang ketiga, sengketa kepemilikan. Yang keempat itu sedang terhipotek di bank. Ya. Nah, oleh karena itu, memang Padang Kepala Ilalang ini ada 98 yang berperkara di pengadilan. Dan ada 8 orang yang sampai saat ini keberadaannya nggak ada. Dia tanahnya terkena trasetol, tapi setelah kita cari di Kepala Ilalang itu orangnya nggak berada di tempat. Ditanya oleh Kepala Korong, Pak Wali, kiri kanan orangnya merantau ke Jakarta, hubungan nggak ada. Nah, ini salah satu jalannya menurut Undang-Undang 2 2012 ini bisa kita konsinyasi. Itu seperti apa yang disampaikan Bu Tuti, kenapa terjadi spot-spot seperti itu. Yang kedua, ada juga BWS wilayah 5 nih Bung KJ. Ini ada satu persil trasetol dengan trase BWS 5, itu ada satu bidang itu beririsan. Yang berdasarkan rapat sebelum ini udah 3 sampai 5 kali rapat, ini pengadaan tanahnya diserahkan ke BWS wilayah 5. Tapi sampai saat ini BWS ini tidak bekerja, kita ambil di tol dia juga tidak mau, sehingga ini juga seperti Bu Titi sampaikan dia tidak menerus. Apabila BWS 5 ini bisa dimasuk, ini sudah bisa hampir 25 kilo nih Bung KJ. Jadi Pemprov melihat apakah dari segi persentase dari pemberkasan, Pak? Bukan dari realisasi di lapangan. Karena apa? Pemberkasan ini kan berhubungan dengan masyarakat. Sekarang kita hanya, eh, kalau nggak salah, 2% lagi yang berhubungan dengan masyarakat. 198 berkasnya sudah di BPN. Ini kan tinggal P2T lagi kerja. Nah, oleh karena itu memang nggak ada jalan lain. P2T ini harus bekerja full uh, Senin sampai hari Minggu, sehingga di awal Maret pengadaan tanah ini selesai. Jadi tidak salah itu Bung Gajah, apa yang sampaikan Bu Tuti tadi. Kalau Pemprov melihat dari segi pemberkasan, pemberkasan ini di masyarakat atau di kita? Kalau sudah di kita berarti sudah selesai masyarakat. Jangan disalahkan lagi masyarakat tidak mendukung. Pada 100% masyarakat yang 1.597 bidang yang milik masyarakat Padang Kepala Ilalang tidak ada yang menolak. Cuma pemberkasan yang ada di P2T ini yang perlu kita dorong, Bung Gaji. Itu Bung Gaji. Pak Uco, ini kan 98 tadi 38 sudah beres. Yang 60 ini perkaranya kapan selesai ini? Ini perdata panjang. Jadi itu kita konsinyasi. Oh, biarkan dia berperkara.
Adiakan perkara, uangnya kita titip pengadilan. Cuma uang yang mau dititip ini, pemerintah Republik Indonesia kan tidak bisa mencairkan uangnya. Sehingga dikasihlah dana talangan oleh HK. Bu Untuk Tuti seluruh, paham betul. untuk 98 98. itu. Iya, Oke. hampir itu kalau salah hampir 300 miliar itu, Pak. Jadi dana talangan namanya. Dipinjamkan. Nanti apabila dia ingkrah, Ya. itu Siapa nanti yang dana. Nah, siapa yang siapa menang? yang menang itu mengambil uang, dan uang itu nanti diganti oleh pemerintah pusat. Malam ini Departemen Keuangan. Artinya 98 itu udah bisa digarap sekarang. Kalau Ya, sudah sampai di sana. ya, cuma yang masalahnya kan ada penetapan pengadilan, Bung Gaje. Misalnya Bung Gaje berperkara dengan saya, ya, berarti yang punya tanah Bung Gaje, tapi saya mafia, saya gugat Bung Gaje. Bung Gaje ada rumah di sana. Apakah serta merta pemerintah kita ini mengusir atau menyuruh berangkat Bung Gaje dari tanah Bung Gaje? Enggak kan? Tentu perlu ini diselesaikan. Kita dekati Bung Gaje. Bung Gaje, ini tanah ini sudah ada penetapan pengadilan. Bung Gaje kita sewakan rumah di tempat lain. Ini tanah ini mau kita gunakan. Kenapa? Karena sudah ada penetapan pengadilan. Masalah-masalah sosial ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Harus ada pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Jadi pegawai-pegawai kita sekarang, Bung Gaje, tidak mau kerja-kerja yang seperti ini nih. Kenapa dia tidak mau? Ini tidak uang ini. Ini kerja yang uh, bisa memutus hubungan silaturahmi, bisa terjadi beda pendapat, bisa ada uh, macam-macam lah ya dengan ada seperti ini. Ini contohnya, Bung KJ saya gugat, uangnya saya dititip oleh pemerintah, tapi HKI tidak bisa mempergunakan tanah Bung KJ, padahal sudah ada ketetapan pengadilan, tetapi tidak bisa digunakan karena Bung KJ ada rumah di sana. Tentu dipindahin Bung KJ Kan di. tidak kan tidak 98 itu ada rumah di atasnya. Iya, tapi melaksanakan ini Bung KJ. Jadi satu penetapan pengadilan ini masalah uang juga Bung KJ ya. Ini mohon maaf nih. Pas keluar kita pengadilan misalnya uang antara kita bersengketa berdua tadi kita titip di pengadilan. Udah dikasih dana talangan oleh AK, ya kan? Ya, kan begitu Bung KJ. Nah, kita mau masuk ke tanah kita bersengketa tadi, data itu tentu ada pengadilan melakukan eksekusi di bawah. Biaya satu eksekusi itu 15 juta juga. Baik. Siapa yang membayar ini, Pak? Ntar saya bayar. Baik. Pak Sukri. Ya Bang, mohon maaf ya Bang. Ada di tanah terlempar-lempar. Ya, ada di tanah ulayat Pak Sukri yang 98 nih. Oh, kalau secara detail, kalau ulayat khusus saya itu tidak ada. Tapi kalau secara apa namanya dunia jurnalisnya sebagai ketua LPM-nya, kami hanya ingin menegaskan bahwa kita harus merubah penilaian atau paradigma yang selama ini menilai masyarakat menjadi penghalang dalam pembangunan tol itu tidak sama sekali. Kita lakukan ke depan adalah kan secara transparan kepada masyarakat. Itu saja. Yang 98 ini di Lubuk Alung ada? Ada di Lubuk Alung, ada di setiap nagari, Bung Gaje. Ada. Cuma kalau dari segi hukumnya antara orang yang berperkara ada masalah. Cuma ketetapan pengadilan itu kan harus dieksekusi. Iya. Nah, yang eksekusi ini ketemu yang ada punya rumah. Ini kan apakah rumah Bung Gaje mau saya geledor pakai eskavator? Kan kemanusiaannya, manusiawinya juga keluar ini. Baik. Begitu. Pak Awe. Pak Waludin. Pak Awe. Ya, siap. Nah, Pak Awe, bagaimana cerita yang Bapak Awe dapat di Bangkinang sajalah? Bagaimana proses pembebasan lahan di sana?
Ya, oke. Walaupun Bu Sri tahu, tapi Pak W kan sudut pandangnya beda lagi. Silakan. Jadi kalau saya lihat ya di beberapa tempat contoh yang pernah saya dalami itu di Aceh ya. Di Aceh itu eh, panitia pembebasan lahan itu menggunakan GAM Gam. untuk memberi ya GAM, ex GAM maksudnya, memotivasi masyarakatnya. Anda mesti dukung ini. Anda dapat uang, uang ini bisa Anda beli ini beli itu. Lancar deh. Di Medan, Sultan Delhi yang punya tanah ya, itu turun langsung ke masyarakat yang mengelola tanahnya. Awak mau dapat berapa? 80, 90, ambillah. Biar Sultan Delhi dapat 10%. Nah, di Bangkinang, Bupati Kampar itu benar-benar kalau saya lihat ya, tandemnya dengan Pak Bambang itu, Prodir di sana, itu bagus sekali. Didatangi itu masyarakatnya satu persatu, dan kemudian disiapkan paket apa namanya bantuan sosial, membantu masjid, anak-anak, remaja dan segala macam. Jadi boleh dikatakan hal-hal yang terkait dengan penolakan sistematis dari masyarakat itu relatif lebih kecil dibandingkan kita di Sumatera Barat. Nah, saya di Sumatera Barat melihatnya begini. Saya pernah menyampaikan usulan ini. Pembebasan lahan di Padang Sicincin itu jangan hanya mengandalkan tim pembebasan lahan saja, tetapi mesti ada satu tim lagi yang meng-approach kesadaran masyarakat dengan cara memperhatikan mereka, ya. Kawan-kawan yang ada di alur tol itu tuh ajaklah main-main ke tol Dumai, perlihatkan kepada mereka nih kalau sudah kita jadi gitu kan. Kemudian berikan insentif berupa apalah namanya kepada masyarakat setempat. Nah, sehingga timbul rasa apa namanya, rasa simpatinya kepada pembangun tol ini. Jadi jangan cuma kita bicara pembebasan, tapi ada juga faktor sosial yang juga mesti diperhatikan. Termasuklah kawan-kawan preman-preman yang ada di lapangan itu. Apa sih susahnya memberikan mereka penugasan umpamanya kan? Nah, karena yang saya cermati itu Pak Kaji, akibat tidak ada komunikasi ini, HKI itu sering kehilangan aset-aset dia di lapangan. Ya, terutama barang-barang apa alat-alat beratnya itu sering kejadian seperti itu. Kenapa? Komunikasi sosialnya itu tidak selesai. Jadi menurut hemat saya ya perlu ada itu pendekatan sosial religius kepada masyarakat. Kemudian yang berikut kalau kita cermati kondisi yang terakhir ini, eh, saya nggak tahu ya apakah ini memang ada gawenya dari HK juga sebagai owner. Menurut saya perlu ada skenario khusus juga untuk penanganan masalah apa namanya sisa dari lahan-lahan yang belum terbebaskan ini. Terutama pendekatannya itu adalah pendekatan kepada pihak pengadilan sendiri dan BPN gitu. Sehingga masyarakat terbantu dia dalam penyelesaian persoalan ini. Maaf Pak Ucok, saya pernah dulu mendapatkan informasi itu dari masyarakat untuk pengurusan ini mereka ya pemilik asli lahan itu tuh tidak ada yang menuntun dia ke proses yang lebih detail di BPN itu. Teman-teman dari itu sudah benar cara kerjanya, tapi begitu teman-teman masuk ke pengadilan, mereka bengong berhadapan dengan institusi yang ada di situ. Tapi saya pikir persoalan itu sekarang tidak banyak lagi karena dari sisi komposisi lahannya itu kan sudah sangat bagus. Nah, terakhir kalau menurut saya dari apa yang menjadi kendala saat ini, solusinya memang perlu pendekatan yang lebih intensif kepada yang disebut Bu Tuti tadi, ya titik-titik yang belum tersambung ini. Nah, ini mungkin fokus yang perlu kita lakukan ke depan Pak KJ gitu. Jangan dibiarkan tim Pak Uco ini berjalan sendiri, mesti ada pendekatan yang lebih humanistik
Nah, sehingga teman-teman yang berada, kalau bicara jalan tol, di ujung sana umpamanya ada 2 kilo, di ujung sini ada 500, tapi di tengah-tengahnya itu ada 300, sulit juga mengerjakannya gitu. Ya, Makanya memang harus all out, total, kali barat bola ini ya, total football lah untuk penyelesaian ke depan ini. Karena bicara waktu, Bu Tuti ini pasti gelagapan juga kalau masih yang disebut Pak Uco itu sekitar 6% tadi itu atau 4% tadi yang belum selesai. Kalau dia berada pada spot-spot tertentu juga nggak bisa dipakai jalan tolnya. ya. Lebih baik kalau istilahnya itu yang nggak selesai itu di ujung bisa ditinggalkan gitu. Saya pikir itu tambahnya Pak Gaji. Terima kasih. Bu Sri. Bu Tuti, Bung KJ, Bu Tuti. Bu Tuti. Iya, Pak. Ya, Pak Kaji. Mungkin Ibu punya rekomendasi atau saran kepada tim dan kepada pemerintah Sumatera Barat agar Ibu tidak pontang-panting sendirian dengan perusahaannya, sementara yang lain hanya Pak Uco. Bagaimana saran Ibu? Ya, izin Pak menyampaikan terkait dengan pengalaman kami di ruas sebelumnya, Pak. Kebetulan saya juga dulu berkontribusi di ruas tol Bakauni Terbanggi Besar, paket 1-2. Jadi kami juga sebetulnya sudah lama kondisi ini ya Pak. Terus kemudian di Bengkulu juga. Artinya gini, utama karya maupun penyedia jasa pekerjaannya itu sendiri, kami juga intent berkomunikasi dengan masyarakat sekitar jalan tol yang dilalui. Kami berupaya untuk mengedukasi, kemudian juga kita aware dengan kondisi lingkungan. Artinya kami tetap merangkul Pak. Jadi kami juga tidak tidak abai terhadap